wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi washabbihi dawis sidqi wal wafa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Amma ba'd. Para pemirsa, sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, terutama Fatayat Sidoarjo rahimahullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini edisi spesial Ramadan kami akan menyampaikan 4 golongan yang dirindukan surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 273 cetakan Haramain, di mana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bermimpi bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berdialog dengan Allah, berkata begini, Ya Rabbi, amalan ibadah apa, takarrub apa yang paling utama yang dilakukan oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Engkau? Jawab Allah, dengan kalamku wahai Ahmad. Dan Imam Ahmad berkata lagi, bertanya lagi, dengan pemahaman atau tanpa pemahaman ya Allah? Jawab Allah, dengan pemahaman atau tanpa pemahaman. Subhanallah, membaca Al-Quran walaupun tidak paham maksud, tidak paham artinya, tidak paham tafsirannya, membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling utama. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, membaca Al-Quran hukumnya sunnah, tapi Allah akan kasih ganjaran pahalanya sebagaimana amalia perbuatan wajib, amalia wajib. Tidakkah kita tertarik? Tidakkah kita menginginkan menjadi hamba Allah yang dirindukan oleh surga? Di mana masjid-masjid, musola, bahkan di rumah-rumah sama mengadakan tadarus di bulan suci Ramadan. Tidak cukup di situ saja. Umat Rasulullah menginginkan untuk menghatamkannya sendiri, juz demi juz. Setelah hatam, kembali lagi hatam selagi masih di bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena memang membaca Al-Quran adalah amal ibadah yang utama dan dirindukan surga. Yang kedua yang dirindukan surga adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang hamba tergantung dia bisa menjaga tidaknya lisannya. Karena di dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Apapun yang dikatakan oleh seorang hamba, di situ akan dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat. Karena itu berhati-hatilah untuk mengucapkan apapun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana seorang hamba mengatakan sesuatu yang tidak dipikirkan terlebih dahulu akibatnya, dia akan jatuh ke dalam jurang neraka sejauh antara timur dan barat. Sangat dalam sekali akibat dia tidak menjaga lisan. Apalagi di bulan suci Ramadan, jagalah lisan kita demi kita yang merupakan isi hati berucapan ini, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah al-ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Entah laparnya karena posisi tidak mampu, entah laparnya karena dia lagi berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Apalagi saat ini bulan suci Ramadan, banyak sekali umat Islam yang lagi berpuasa. Karena itu umat Islam banyak berbondong-bondong ingin sama-sama berbagi. Lihat itu di masjid, mereka itu menyiapkan takjil
orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Momen ini sangat istimewa sekali. Allah kasih kita itu masih umur panjang dalam kondisi sehat, kita bisa puasa. Karena itu jadikan momen Ramadan ini betul-betul menjadi momen mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, itu minatnya Allah ridhoi kita dirindukan oleh surga. Jaga puasa, karena itu jaga puasa kita. Jangan sampai kita hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa kita jaga betul supaya menjadi puasa yang istimewa. Jangan sampai kita tahu ada sehingga kita masuk golongan empat tadi, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisannya, orang yang suka berbagi kepada orang yang lain, dan adalah orang yang puasa di bulan Ramadan. Puasa itu wasaumu li dalam bahasa sucinya Quran istimewa sekali karena puasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi penyemangat bagi kita untuk menjadi hamba yang diridhoi oleh surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.